Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Samsul Bahri. Saya mahasiswa pasca sarjana Magister Agribisnis Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan tugas pembuatan video tentang pembahasan kebijakan fiskal dan moneter, di mana kita akan membahas buku Suparmono MSI tentang buku pengantar ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Tentang kebijakan fiskal dan moneter ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua adalah pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter. Yang ketiga adalah perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kebijakan fiskal ini menurut bahasa ataupun KBBI, di mana ini berkaitan dengan pengaturan perpajakan ataupun pendapatan dan belanja negara, di mana dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh menteri keuangan dan menteri terkait. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran, yang ketiga menjaga stabilitas harga, di mana ini berfungsi untuk menekan laju inflasi. Terus yang terakhir adalah yang utama, yaitu menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Terus yang selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal, di mana instrumen ini berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara, di mana pengeluaran ini bersumber ataupun akan dilakukan melalui satu, belanja rutin, yang kedua belanja pembangunan, yang ketiga melalui subsidi, di mana yang keempat adalah insentif. Belanja rutin ini dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti pemberian gaji, ASN, belanja kepegawaian ataupun belanja pegawai. Terus yang kedua belanja pembangunan, di mana belanja pembangunan ini dilakukan upaya pemerintah dalam membangun sebuah negara yang berupa untuk pembangunan infrastruktur, baik itu jalan ataupun gedung pemerintahan. Terus yang ketiga adalah subsidi, di mana subsidi ini diberikan kepada masyarakat atau rakyat berupa potongan harga. Biasanya contohnya seperti subsidi listrik, subsidi gas, subsidi pupuk juga, dan subsidi yang lain. Terus yang terakhir adalah insentif, di mana insentif ini diberikan langsung oleh negara atau pemerintah kepada rakyat, yaitu seperti BLT ataupun bantuan tunai langsung. Terus ada penerimaan negara, di mana penerimaan negara ini ada beberapa sumber. Yang pertama adalah melalui pajak, di mana pajak ini adalah pungutan pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat, baik itu berupa pajak penghasilan, pajak retribusi, terus pajak bumi dan bangunan, dan pajak yang lainnya. Terus yang kedua ada bea cukai, di mana bea cukai ini mengatur tentang produk ataupun barang ekspor dan impor, dan barang-barang ataupun produk tertentu yang diatur sama undang-undang, seperti cukai rokok dan yang lainnya. Terus ada lagi yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak. Biasanya ini didapatkan melalui sitaan ataupun denda. Terus yang terakhir adanya hutang ataupun hibah, di mana hutang ini biasanya dilakukan ataupun pinjaman kepada pemerintah ataupun negara oleh pihak ketiga. Yang kedua berupa hibah, di mana hibah ini diberikan oleh pihak tertentu ataupun pihak ketiga dengan cuma-cuma kepada negara ataupun pemerintah. Terus yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kalau menurut bahasa moneter, kebijakan moneter ini adalah mengenai uang ataupun yang berhubungan dengan keuangan,
Nah, hal ini biasanya dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang notabene kalau di Indonesia itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yang ketiga menjaga stabilitas harga sehingga itu akan menekan laju inflasi, yang terakhir mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan. Terus selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter, di mana instrumen kebijakan moneter ini ada 3, yaitu kebijakan diskonto, yang kedua kebijakan operasi pasar terbuka, yang ketiga penetapan cadangan kas minimal, di mana kebijakan diskonto ini adalah merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga terhadap bank yang lain. Jadi diaturnya sama Bank Indonesia. Terus kebijakan operasi pasar terbuka, di mana upaya Bank Indonesia ini untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, dalam hal ini rupiah terhadap mata uang asing, dan Bank Indonesia juga mengatur tentang stabilitas uang dan permodalan di pasar modal. Terus yang ketiga ada penetapan cadangan kas minimal, di mana BI menetapkan jumlah kas minimal di sebuah bank. Ini dilakukan biasanya 1 bulan sekali. Jadi untuk kas minimal ini yang harus ada di bank yang lain gitu, diatur oleh Bank Indonesia. Terus yang selanjutnya kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif, di mana kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif ini, yang pertama di kebijakan ekspansif secara umum ini bisa diterapkan atau diupayakan dalam kondisi ekonomi negara itu lagi lemah, lesu, ataupun dalam keadaan krisis, di mana ini bertujuan untuk supaya masyarakat bisa meningkatkan daya belinya. Terus kebijakan ekspansi fiskal, di mana upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah dalam bentuk meningkatkan pengeluaran pemerintah itu biasanya bisa berupa bantuan langsung tunai ataupun bansos-bansos kepada masyarakat, sehingga uang beredar dengan banyak di masyarakat. Terus yang kedua mengurangi penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak, sehingga masyarakat tidak dibebankan ataupun pajaknya tidak besar gitu. Terus kebijakan ekspansif moneter, di mana kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengurangi suku bunga dan mengurangi cadangan kas umum, sehingga ini bertujuan untuk masyarakat itu bisa melakukan kegiatan ekonominya secara besar-besaran, sehingga itu akan berdampak pada penumbuhan ekonomi. Terus kebijakan ekspansif ini dilakukan secara bersama-sama, baik itu ekspansi fiskal maupun ekspansi moneter, karena ini satu kesatuan utuh yang mungkin kalau realisasinya ini dilakukan oleh instansi ataupun pihak yang berbeda gitu. Di sisi lain fiskal dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh para menterinya. Yang kedua, kebijakan moneter, ekspansif moneter ini dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Terus yang selanjutnya kebijakan kontraktif, di mana kebijakan kontraktif ini lebih dikenal dengan istilahnya itu kebijakan pengetatan atau lebih diketatkan karena terlihatnya ataupun terjadinya inflasi yang cukup tinggi, di mana kebijakan kontraktif
fiskal yang dilakukan melalui upaya mengurangi pengeluaran pemerintah. Jadi dikurangi yang namanya subsidi, yang namanya insentif, dan pengeluaran pemerintah yang lain. Yang kedua, meningkatkan penerimaan pemerintah, yaitu melalui kenaikan pajak yang menjadi nantinya akan diterima oleh pemerintah ataupun negara. Terus yang selanjutnya, kebijakan kontraktif moneter, di mana kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melakukan ataupun menaikkan suku bunga dan menaikkan cadangan kas di bank umum, sehingga peredaran uang di masyarakat itu diharapkan berkurang karena ini terjadi karena inflasi yang cukup tinggi gitu, sehingga perkreditan juga masyarakat itu tidak mudah gitu, sehingga peredaran uang berkurang dan cadangan kas di bank juga akan aman gitu. Terus yang selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ini ditinjau dari perbedaan ini ada dua aspek, yaitu yang pertama kebijakan yang dilakukan, yaitu perbedaannya yaitu pelaksana kebijakannya yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, pelaksana kebijakan fiskal, yaitu dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh menteri keuangan dan menteri terkait yang lain. Terus yang kedua, pelaksana kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Terus kalau berbicara tentang perbedaan tadi, ada juga di sini aspek ataupun instrumen kebijakan. Jadi kalau melihat tadi pelaksananya, kalau sekarang tentang instrumennya. Jadi instrumennya, kalau kebijakan fiskal itu yang utama itu adalah pengeluaran dan penerimaan negara. Terus yang kedua, instrumen kebijakan moneter. Ini dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penetapan suku bunga dan cadangan kas serta operasi pasar terbuka. Nah, kita bahas tentang yang terakhir, yaitu bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter ini di Indonesia. Kita melihat studi kasus ataupun kejadian ketika pandemi COVID-19, di mana pemerintah melalui kebijakan ekspansif fiskalnya, yaitu meningkatkan pengeluaran negara. Jadi kalau bentuk ekspansifnya itu berupa bansos atau bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat ataupun masyarakat guna menggairahkan lagi, menggeliatkan lagi ke ekonomi masyarakatnya. Berbanding lurus dengan itu yang terjadi karena tadi kita sudah bahas bahwa namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini adalah satu kesatuan utuh, meskipun pelaksananya yang berbeda atau instrumennya yang berbeda. Nah, ada juga kebijakan ekspansif moneter. Jadi kebijakan ekspansif moneter ini dilakukan masa pandemi dulu, menurunkan suku bunga oleh Bank Indonesia, sehingga masyarakat itu bisa mengakses perkreditan dan permodalan, sehingga kegiatan ekonomi UMKM dan masyarakat yang melakukan ekonomi kegiatan bisnisnya itu berjalan dengan lebih baik lagi gitu, sehingga itu mendorong supaya pertumbuhan ekonomi cepat pulih lagi gitu. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tadi, khususnya untuk kebijakan fiskal dan moneter ini dilakukan kalau tadi bersama-sama, meskipun pelaksanaan yang berbeda. Jadi kesimpulan akhir dari pembahasan ini, di mana kebijakan fiskal dan moneter ini dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan otoritas keuangan
dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga atau menciptakan stabilitas ekonomi di sebuah negara. Untuk pembahasan mungkin dari awal sampai akhir tentang kebijakan fiskal dan moneter ini, mudah-mudahan dengan video sederhana ini bisa menjelaskan ataupun bisa menjadi pengetahuan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter ini dilakukan dalam upaya menstabilkan ekonomi nasional. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.